فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bismillah. Assalamualaikum. Jazakallah khair atas kesempatannya. Ustadz, perkenalkan nama saya Ridwan dari Tangerang Selatan. Izin memberikan pertanyaan terkait dengan sudut sebagai seorang suami. Sudut sebagai seorang suami kan memberikan pengajaran kepada keluarganya bagaimana membentuk keluarga yang islami. Kalau kita lihat di zaman dulu, bagaimana menakjubkan kondisi-kondisi keluarga yang pada saat itu serba keterbatasan, tapi dengan keimanan yang sangat baik gitu. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada keluarga dengan cara memberi contoh-contoh orang-orang yang terdahulu? Karena ketika kita katakan kepada mereka dengan contoh-contoh orang terdahulu, biasanya keluarga akan mengatakan, oh iya itu zaman dulu. Beda dengan zaman sekarang. Barakallahu fikum. Zaman old, zaman now. Ya. Baik. Jadi ini juga pertanyaan yang bagus ya. Dan inti untuk jawabannya, benar bahwa kedua itu harus ada. Suri toladan harus ada. Dan suri toladan kita itu telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik. Bagi siapa yang menghendaki Allah, hari akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita mengambil suri tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat, itu pasti akan bagus hasilnya. Sisa bagaimana kita bersabar saja mendidik mereka di atas hal itu. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk." Wahai Nabi Muhammad, perintahlah keluargamu menunaikan salat dan bersabarlah terhadap mereka. Ini Nabi ini diperintah agar supaya memerintah keluarganya supaya sholat. Dan Nabi Muhammad diperintah bersabar. Jadi perlu ada kesabaran. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkanlah diri engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang. Mereka menginginkan wajah Allah. Iya. Jadi suri toladan itu harus ada. Dan suri toladan terbaik kita adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan itu selalu di sebuah umat itu, umat berjaya dimanapun, dia selalu ada suri toladannya. Ada panutannya. Ada panutannya. Dan kita di tengah umat ini sudah ada panutan yang terbaik untuk kita. Hanya saja hal yang kedua, ini yang penting untuk pertanyaan tadi. Setelah ada suri toladan dari Nabi dan para sahabat dan orang-orang salih, juga ada suri toladan dari kepala rumah tangga, dari orang yang ada di dalam rumah tangga itu yang menjadi panutan. Jadi kepala rumah tangganya sendiri yang memberi contoh yang baik, suri toladan yang bagus, yang diikuti oleh siapa? Diikuti oleh keluarganya. Kan bermula dari kepala rumah tangga. Iya. Jadi kalau kepala rumah tangganya memberi contoh yang bagus, setiap hari misalnya diberi satu akhlak, diterapkan bersama-sama, dia amalkan bersama-sama di tengah keluarganya, maka itu pasti akan membangun suatu hal yang luar biasa di dalam rumah tangga. Karena itu kita berusaha untuk menerapkan dari akhlak yang baik, pendidikan-pendidikan yang bagus pada diri kita, sebelum kita berikan kepada keluarga dan anak-anak kita. Khususnya suami dan istri, itu memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya. Dan apabila sudah diberi contoh yang baik, akan tumbuh hal yang baik pula di tengah anak-anaknya biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala.